Halo semuanya, jadi video kali ini aku bakalan cerita pengalaman aku diselingkuhin, sekaligus bagaimana cara aku balas dendam sama si pelakor itu. Jadi aku mau kalian simak video ini baik-baik ya. Tapi sebelumnya kalian tonton dulu klip satu ini supaya kalian paham tentang perselingkuhan dan bagaimana cara menyikapinya. Ketika lu diselingkuhi oleh pacar lu dan dia meninggalkan lu ketika lu masih sayang dan cinta demi orang yang baru dia kenal, ya udah nggak masalah. Lu mau marah, mau nangis terserah. Nggak munafik ya. Semua kita juga pernah mengalami hal demikian. Ya udah nangis aja. Tapi ingat, setelah itu lu harus bangkit. Lu harus buktiin ke diri lo, ke diri mantan lo, kalau lu bisa jadi lebih baik setelah ini. Lu beruntung sebenarnya. Kenapa? Lu dikasih tahu sama Tuhan kalau sampah harus dibuang, jangan disimpan. Kalau sampah lu simpan bakal jadi penyakit buat lo. Jadi lu beruntung cepat dikasih tahu kapan waktunya buang sampah. Ingat, sampah harus lu buang, jangan lu simpan. Sampah ketemu tong cocok, jadi biarin aja gitu loh. Oke, sekarang aku mau cerita ke kalian pengalaman aku pernah diselingkuhin, sekaligus gimana cara aku balas dendam sama si pelakor itu. Nah, jadi ini tuh ceritanya 2018 yang lalu, waktu aku bekerja di salah satu perusahaan advertising, dan di situ aku tuh sebagai admin, yang mana admin itu aku cari-cari untuk SPG advertising, karena dia direct selling gitu kan ya, pokoknya panjang ya kalau harus dijelasin. Jadi aku tuh pacaran sama anak baru SPG tapi cowok yang baru masuk. Nah itu kejadiannya tuh pas bulan-bulan hari ulang tahun aku, yaitu Februari. Nah pas aku pacaran sama dia itu ya fine aja sih sebenarnya, sampai kemudian aku tahu kalau dia ternyata selingkuh sama temen kantornya juga, satu kantor sama aku juga. Jadi dia selingkuh sama SPG gitu. Cuma SPG itu baru masuk gitu loh. Nah aku tuh taunya mereka selingkuh tuh dari Insta story-nya si cewek itu, karena si cowokku aku tuh nggak tahu kalau aku ternyata berteman sama si cewek itu. Nah pas dia ke gap kalau selingkuh sama cewek itu, awalnya dia nggak ngaku tuh. Dia bener-bener ngelak 1000 cara biar dia itu terbebas dari perselingkuhannya dia. Tapi aku tuh nggak bodoh deh, aku tuh tahu. Nah terus aku langsung hubungin si cewek itu, aku cerita panjang lebar kalau aku sama cowokku itu kita pacaran gitu. Nah si cewek itu awalnya responnya baik, karena waktu aku bilang kayak gitu dia kayak ngerasa dibohongin juga sama cowokku, karena dia ngerasa oh ternyata dia punya cewek tapi kok deketin dia gitu. Tapi memang awalnya sih gua sama cowok gua bersepakat pas jadian itu kita mau diem-diem aja, karena satu kantor kan, takutnya kalau cinlok atau apa takut dikiranya nanti pekerjaannya jadi nggak profesional atau sebagainya gitu. Awalnya sih niatnya baik, kita pacaran diem-diem backstreet biar nggak ada yang tahu, biar kita bisa profesional di pekerjaan. Tapi ternyata itu salah. Ternyata backstreet itu malah menguntungkan si cowokku buat dia berselingkuh sama si SPG baru itu. Coba bayangin deh kalau kalian jadi cewek itu tahu deket sama cowok yang ternyata udah punya cewek, kalian gimana? Pasti bakalan ngejauhin cowok itu kan? Seperti yang gue kira waktu di awal-awal, gue kira tuh cewek respect sama gue, tapi ternyata itu cewek tetap kejar cowok gue, dipepet terus tuh cowok gue, sampai gue bener-bener marah. Dan jadi ceritanya tuh karena mereka pacaran, mereka tuh jadi nggak profesional gitu loh kerjanya, sampai akhirnya mereka dipecat dan yang SPG ceweknya itu tuh resign. Nah aku sampai pernah bohongin mereka buat datang lagi ke kantor buat ambil bonus gaji, padahal aku cuma pengen marah-marahin tuh mereka berdua. Nah akhirnya mereka datang ke kantor, gua sidak tuh di ruangan kita bertiga, gua marah-marahin tuh mereka berdua. Tapi bodohnya gue pas di ruangan itu, gue nggak tahu kenapa gue keceplosan bilang ke cowok gue, oke sekarang lo pilih gue atau dia gitu kan.
Dan ternyata cowok gue milih si pelakor itu. Oh ya udah dong, fine. Ya memang sampah bakalan cocok sama tong sampahnya gitu. Oke, akhirnya mereka gue usir dengan mereka tangan kosong yang dikira bakal dapat bonus, ternyata dapat omelan dari gue. Nah, karena kejadian itu mungkin si pelakor itu tuh hatinya panas gitu. Dia pengen balas dendam sama gua dengan cara dia memanas-manasin gua. Kayak misalnya nih, waktu mereka berdua lagi jalan, terus tiba-tiba cowok gua tuh mantan ya, karena kan udah putus ya. Mantan gua itu nelpon gua, ada si cewek itu kayak manas-manasin gua, bilang sayang-sayang gitu. Padahal dalam hati gua mah iuh banget ya, gua lebih baik putus karena diselingkuhin, karena gue bener-bener udah nganggep tuh cowok tuh sampah gitu. Jadi gue nggak ada sedih, nggak ada nangis gitu ya kan. Tapi lama-lama tuh cewek kok ngelunjak gitu ya. Oh, sekarang nih saatnya gue buat balas dendam, dan dia harus ngerasain gimana cara gue bermain untuk bikin dia merasakan karma karena perbuatan dia merebut pacar orang. Jadi bagaimana cara gue balas dendam ke pelakor itu? Caranya adalah dengan cara yang smooth, halus, elegan, dan sangat manjur ya. Cuma pemain lah yang bisa melakukan balas dendam ini, karena tuh pelakor udah main-main sama pemain gitu. Dia nggak tahu kalau dia tuh sedang berurusan dengan si seniornya fuck girl. Nah, jadi karena tuh cowok emang dasarnya buaya ya, gatel gitu ya kan. Jadi dia tuh nggak cukup sama satu perempuan. Jadi tuh cowok tuh masih suka ngerespon cewek-cewek lain gitu. Bahkan dia juga pernah ngechat gua respon baik, sampai akhirnya gua bikin cowoknya dia itu, yang mantan gua itu, jadi baper lagi sama gua. Jadi dia suka nemenin gue ke salon, pasang eyelash, bahkan dia masih suka ngasih gue bekal ke kantor, dan itu sengaja semuanya gue foto, gue videoin. Bahkan saat dia bonceng gue pakai motor, gue videoin dengan caption yang menohok banget. Jadi gue kasih caption di story gue itu, gue bilang ternyata enak ya diboncengin sama pacar orang. Dan saat dia kasih gue bekal pun gue foto, terus gue kasih caption, makasih ya sayang. Coba bayangin gimana perasaannya si pelakor itu. Dan alhasil si pelakor itu update story Instagram galau, update foto galau, dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berdua tuh berantem. Dan bahkan si cowok itu bilang sama gue, kok diposting sih? Dia tuh nggak mau kalau pas dia lagi sama gue tuh diposting. Hello, dia nggak tahu dia lagi berurusan sama siapa. Justru itu sengaja banget gue posting biar si pelakor itu tuh tahu rasa sama apa yang udah dia lakuin ke gue, biar dia merasakan karma yang dia lakukan. Nah, setelah itu akhirnya ternyata mereka berdua putus deh. Dan dia, si pelakor itu galau-galau gitu. Dan si cowok itu tetap berharap buat sama gue lagi, tapi go away, what the are you? Dan si cewek itu gue tendang, si cowoknya juga gue tendang. Ya, I'm a winner. Jadi itu adalah cara balas dendam gue ke cowok tukang selingkuh dan ke pelakor yang kegatelan dan gak tahu diri.